Assalamualaikum. Terima kasih sudah mampir ke channel saya, teman-teman. Di kesempatan ini saya akan share cara bikin thumbnail YouTube. Jangan lupa subscribe ya, kemudian pencet tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Di sini saya seperti biasa menggunakan aplikasi Pixel Lab. Teman-teman tinggal buka aplikasinya, kemudian di sini kan default dengan new text, kemudian saya hapus atau delete, kemudian kita bikin image size-nya. Di sini kita pakainya YouTube thumbnail, kemudian klik OK. Setelah itu ini bebas ya teman-teman, misalkan teman-teman ingin merubah backgroundnya dulu atau menambahkan gambar ke dalam thumbnail ini. Nih di pojok kiri atas ada plus, kemudian saya bikin teks. Nah di sini saya bikin, nah di sini ada edit text ya teman-teman. Nah, di situ teman-teman terserah kreasinya seperti apa. Misalnya kita mau menambahkan teks untuk thumbnail ini. Contohnya kalau di sini misalnya bikin banner ataupun terserah teman-teman ya. Di sini saya tuh mungkin lebih pasnya bikin banner YouTube. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman teksnya udah selesai, tinggal diklik OK. Nah, ini contohnya. Perhatikan. Nah, kemudian OK. Nah, ini misalnya seperti ini ya. Misalnya sudah pas nih untuk teksnya seperti ini, teman-teman tinggal klik OK. Nah, ini sudah jadi teksnya. Nah, ini kita tinggal edit teksnya dari mulai apa namanya, ukuran teks. Ini teman-teman pencet huruf A di bawah ya. Nah, kemudian teman-teman bisa move ke kanan. Ini menunya sangat banyak sekali, dari mulai warna untuk teks, dari mulai ukuran teksnya dan sebagainya. Ini teman-teman tinggal pilih saja sesuai selera teman-teman semua. Nah, ini misalkan warnanya biru. Nah, kita tinggal pilih. Untuk color juga nanti ada pilihan gradasinya. Nah, ini ada fontnya juga di sini banyak pilihannya. Kalau misalkan teman-teman ingin fontnya itu di luar yang ada di aplikasi Pixel Lab ini, teman-teman bisa download nama fontnya, kemudian nanti setelah download nanti akan muncul di My Fonts. Nah, kalau ini kan fonts bawaan dari aplikasi ini gitu, yang sudah tersedia di aplikasi Pixel Lab. Nah, ini pilihannya sangat banyak sekali, tinggal pilih saja sesuai dengan kreasi teman-teman. Nah, di sini saya sudah pilih, ini teksnya itu Virgo. Nah, kemudian ini misalkan size-nya kira-kira kurang besar. Oh, ini untuk mempertebal dulu. Ini di menu B ini ya, style, bold itu. Kemudian, nah ini untuk background dari teksnya nanti teman-teman bisa atur tadi di menu itu ya, yang di A tadi teman-teman di move ke kanan. Nah, ini misalkan backgroundnya warna kuning. Nah, ini kalau misalkan dirasa sudah cocok, tinggal OK. Kemudian teman-teman juga nanti bisa memberikan apa namanya, di teks ini, misalkan untuk pengaturannya biar 3 dimensi, atau tinggal di move aja ke sebelah kanan, itu sangat banyak. Nah, ini misalkan teman-teman ingin merubah warna background, ini juga teman-teman nanti di menu di bawah itu nanti ada ada segi 6, kemudian ada seperti persegi itu. Nah, nanti teman-teman pencet yang persegi, kemudian color yang sebelah kiri. Nah, ini nanti teman-teman tinggal pilih warna sesuai selera.
Nah, ini misalkan kita ingin menambahkan logo, misalkan kalau di sini kan aplikasi Pixel Lab gitu, ataupun foto tertentu. Nah, kalau di sini saya mau menambahkan screenshot untuk thumbnail. Nah, ini contoh bukan thumbnail ya, maksudnya ini untuk banner yang ada di YouTube saya ini yang sudah saya bikin. Nah, ini teman-teman tinggal lari ke aplikasi tadi, di pojok kiri atas itu ada tanda plus, kemudian from gallery gitu. Nah, ini tinggal disesuaikan saja posisinya, terserah teman-teman semua seperti apa. Nah, ini kalau misalkan kalian ingin menambahkan garis tepi, ini kalian bisa pilih menu stroke. Menu stroke ini nanti garis tepi untuk mungkin untuk mendesain supaya tidak kelihatan monoton gitu ya, supaya tidak kelihatan biasa-biasa saja. Ini dikasih garis tepi supaya kelihatan tuh lebih bagus. Nah, ini pilihan warnanya juga sama, nanti teman-teman tinggal pilih sesuai selera teman-teman. Nah, ini menunya. Kemudian ini misalkan kita mau ngasih shadow tuh teman-teman, atau apa namanya, tiga dimensi gitu, ini ada juga pilihannya. Nah, ini ada shadow, ada in shadow, macam-macam pilihannya di sini. Nah, ini kemudian nanti enable-nya itu diaktifkan ya, dipencet lagi. Nah, itu kemudian di checklist itu oke. Nah, seperti ini tampilan shadow-nya. Kemudian ini masih banyak sekali menunya. Nah, ini type background itu untuk text background ya. Nah, ini shadow, tinggal oke. Nah, ini untuk mengatur kira-kira pasnya seperti apa, teman-teman bisa berkreasi sendiri. Kemudian kalau misalkan sudah cocok, tinggal pilih checklist. Nah, ini nanti untuk ketebalan baik itu stroke ataupun backgroundnya juga ada settingannya di bawah itu tadi. Ini teman-teman tinggal memperbesar ukuran atau ketebalan dari garis tepi ataupun background itu nanti ada. Nah, ini stroke-nya diaktifkan, nanti kemudian pilih warnanya. Nah, ini kadang semakin banyak berkreasi, teman-teman nanti semakin paham dengan menu-menu yang ada di aplikasi ini. Ini dirasa sudah cocok. Kemudian saya ingin mencoba, ini ada menu in shadow, seperti apa nanti hasilnya. Nah, seperti itu teman-teman bisa mencoba sendiri ya. Nah, ini oke. Kemudian di thumbnail ini saya ingin menambahkan logo, misalkan logo aplikasi Pixel Lab itu. Kalau misalnya logonya itu belum ada, ini logonya itu teman-teman bisa download di Google, tinggal dicari aja. Untuk kalau ada sih background yang transparan, kalau tidak ada yang background warna putih saja, supaya nanti teman-teman bisa membuat di aplikasi ini backgroundnya bisa menjadi transparan. Nanti di sini saya tunjukkan bagaimana mendownload gambar yang ingin kita taruh di desain thumbnail kita. Ini misalnya saya mencari gambar Pixel Lab, aplikasi Pixel Lab. Sambil menunggu ya, karena ini pengaruh dari jaringan juga. Nah, nanti kalau gambarnya itu sudah muncul, teman-teman tinggal pilih gambar yang sesuai yang mana. Nah, misalnya ini saya gambar yang paling atas sebelah kiri, ini kan backgroundnya putih, ini bisa juga dipakai. Nanti tinggal kita bikin background transparan, teman-teman tinggal pencet dengan lama, kemudian muncul pilihan download gambar, tinggal pilih itu kemudian download.
Nah, ini misalkan kita sudah download, kita lari ke aplikasi Pixellab lagi, kemudian teman-teman tinggal ambil gambar aplikasi yang sudah tadi kita download untuk ditambahkan ke thumbnail ini. Seperti biasa, plus kemudian from gallery. Nah, setelah itu nanti teman-teman tinggal pilih di folder download. Nah, ini di galeri, kemudian gambar Pixellab ini, nah ini yang sudah tadi kita download, teman-teman pilih. Nah, ini tinggal checklist bagian kanan bawah. Nah, ini kan teman-teman tinggal sesuaikan saja ukurannya, pasnya seperti apa. Nah, ini kan backgroundnya masih putih nih teman-teman. Nanti bisa kita bikin background ini menjadi transparan supaya tidak supaya bisa masuk, maksudnya gambarnya itu bisa lebih kelihatan seperti watermark gitu ya. Nah, ini teman-teman pilih eraser color, kemudian enable dan di OK. Nah, ini tinggal diatur sesuai dengan letak yang pas di mana gitu. Ini misalkan ini bisa digeser-geser, mau ditaruh di sebelah kiri atas, tengah, atau di kanan atas. Ini yang kira-kira pas saja menurut teman-teman ya. Nah, ini misalkan saya letakkan di sebelah kiri atas, kemudian tinggal kita setting gambar ini mau ada seperti 3 dimensi ataupun mau dibikin apa namanya, garis tepi, bikin shadow dan sebagainya ini. Nah, ini misalkan saya bikin dengan in shadow dan di checklist. Nah, setelah itu ini kayaknya kira-kira sudah, kalau menurut kita tuh sudah, oh ya ini sudah pas gitu ya, sudah kelihatan bagus tata letaknya dan sebagainya. Nanti kita bisa simpan hasil desain kita. Tapi kalau misalkan dirasa masih ada yang kurang, teman-teman bisa memulai dengan kreasi teman-teman sendiri. Kalau sudah selesai, teman-teman bisa save image-nya di menu gambar disket gitu ya, save image, kemudian nanti tinggal save to gallery aja teman-teman. Ya seperti itu ya teman-teman videonya, semoga bermanfaat ya. Terima kasih, wassalamualaikum.